Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksono, non-farm payroll. Kali ini kita akan membahas data non-farm payroll AS atau pasar tenaga kerja AS. Data yang sangat penting terutama setelah sebelumnya kita melihat Jackson Hole Meeting masih galau. Kita lihat nanti, akhir Jumat nanti, di akhir pekan nanti hari Jumat pertama bulan September, kita lihat bagaimana data tenaga kerjanya. Di sini kita lihat bahwa Jackson Hole Symposium pada akhirnya memberikan kegalauan dan tergantung pada data-data ekonomi AS itu sendiri. Bagaimana langkah-langkah The Fed selanjutnya di bulan September, Oktober, dan sampai akhir tahun akan dipertegas sesuai dengan data-data ekonomi Amerika Serikat. Kita melihat Jackson Hole Meeting masih galau, di mana The Fed pada saat itu belum menyatakan secara tegas timing atau time frame waktu penjadwalan pengurangan stimulus atau tapering, apalagi membahas kenaikan suku bunga. Sama sekali tidak. The Fed masih galau dan masih menunggu perkembangan data-data Amerika Serikat selanjutnya. Terutama data terpentingnya adalah data tenaga kerja Amerika Serikat. Bagi The Fed, memang inflasi sangat tinggi, di atas 2% target mereka, yaitu bahkan di atas kisaran 4%. Tetapi inflasi menurut The Fed bukan ancaman karena masih sementara, transisional. Sementara pasar tenaga kerja masih terancam. Kambing hitamnya adalah pandemi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi dengan Delta varian dari COVID-19 ini memang mengancam hampir seluruh negara, termasuk bahkan Indonesia sendiri di bulan Juli. Jadi Amerika Serikat di saat itu mengalami puncak yang cukup parah, baik angkanya maupun tingkat rumah sakitnya, hunian rumah sakitnya. Jadi di saat bulan Juli itu terjadi peningkatan kasus terbesarnya nomor 2 setelah di awal 2021, di mana angka bulan Juli kasus terkait Delta varian merupakan angka terkuatnya, nomor 2. Jadi wajar jika The Fed masih ragu karena pandemi ini memang masih mengancam pasar tenaga kerja, di mana banyak bisnis atau transportasi dan lain-lain yang terpengaruh atau terdampak dari Delta varian ini. Dan sebagaimana kita ketahui, angka tenaga kerja kemarin bulan Agustus memang membaik, tetapi angka Agustus belum mengindikasikan adanya penguatan kasus dari Delta varian. Dalam hal ini, angka bulan Agustus tersebut diproses hanya sampai pertengahan bulan Juli, sehingga pertengahan Juli hingga Agustus ini belum mengindikasikan angka-angka yang faktual setelah bulan Juli itu atau pertengahan Juli sampai Agustus itu. Jadi di bulan September inilah data tersebut bisa keluar. Dan non-farm payroll kali ini hari Jumat, yaitu pukul 7.30 malam atau 19.30 WIB, data tenaga kerja atau non-farm payroll AS diduga memang melemah dari sebelumnya 943.000 menjadi 750.000. Sementara tingkat pengangguran membaik dari 5,4% menjadi 5,2%. Dalam tenaga kerja tersebut wajar, makanya diduga melemah dari sebelumnya. Inilah yang menjadi kegalauan The Fed juga. Makanya setelah menjelang Jackson Hole Meeting sampai pasca Jackson Hole Meeting saat ini, dolar masih tertekan. Jika data ini memang memburuk, maka tidak ada kata lain. Apalagi sama saja, maksud saya begini, sama dengan angka dugaannya saja itu tidak bagus karena terjadi pelemahan atau penurunan angka tenaga kerja dari sebelumnya yang 940 menjadi 750.000. Apalagi lebih buruk dari dugaan di bawah 750, dolar akan semakin tertekan. Berbeda jika ternyata data yang dirilis membaik.
yaitu di atas 750, bahkan mendekati level sebelumnya di sekitar 900 ribuan, maka dolar bisa rebound atau menguat. Tapi peluang ini masih kecil. Peluang terbesarnya adalah mendekati atau di bawah 750 ribu. Jadi, jika data ini memang lebih buruk dari dugaan, maka kita akan melihat pola di bulan April lalu di saat tenaga kerjanya memburuk sampai pertengahan tahun. Maksudnya di bulan April lalu itu data tenaga kerja yang memburuk dan dolar melemah sampai pertengahan tahun di bulan Juni. Tapi di bulan September ini apakah bisa menyamakan pola tersebut? Dan memang di ujung tanduk nih dari tren bullishnya sejak pertengahan tahun sampai sekarang, apakah pola April kemarin terulang? Dan peluang itu masih ada karena memang dolar masih lemah sehingga saat ini. Walaupun pelemahan dolar bisa terjadi atau penguatan dolar terjadi, memang kita masih juga akan dipengaruhi oleh pertemuan Bank Sentral 23 September nanti, FOMC meeting yang akan menentukan merespon data tenaga kerja saat ini. Artinya menjelang minggu ketiga nanti kita harus bersiap-siap karena FOMC meeting atau pertemuan berikutnya adalah di bulan November dan Desember. Tidak ada pertemuan Bank Sentral atau FOMC meeting di bulan Oktober. Jadi setelah September langsung November dan Desember. Jadi 3 FOMC ini yang akan menentukan tapering selanjutnya. Jadi untuk sementara ini kesimpulannya adalah data non-farm payroll diduga akan lebih lemah dari sebelumnya, dan jika hasilnya ternyata memang lebih lemah, bahkan lebih lemah dari dugaan, US dollar akan melemah. Artinya euro, pound sterling, bahkan emas akan menguat. Dan tentu saja mata uang terkuat selama ini 2 tahun terakhir ini yaitu USD Kanada, juga dolar Kanada akan menguat tajam terhadap indeks dolar. Begitu. Tetapi jika data ini ternyata membaik, maka dolar akan rebound dan menguat, tetapi terbatas. Akan menunggu FOMC September nanti di minggu ketiga, yaitu sekitar tanggal 23 September. Jadi demikianlah pembahasan non-farm payroll kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Saya Wahyu Laksono, salam profit.